saya kita jalan. Ini kebunnya punya siapa, Pak? Alam yang terjaga selalu bisa membawa kebaikan bagi manusia. Salah satunya sebagai penyedia sumber bahan pangan. Nah, kali ini saya menjelajah hutan bambu untuk mencari bahan kuliner yang sangat digandrungi masyarakat Aceh Barat. Ya, tunas bambu atau rebung. Oh iya benar. Nah biasanya yang diambil itu tunas yang jauh dari kumpulan batang-batang bambu ini karena katanya sih rasanya lebih manis. Tapi ya agak sulit dapetin yang jauh dari batang-batang pohon ini, nggak apa-apa. Dan ini ngambilnya harus hati-hati karena dia punya rambut-rambut yang bikin gatel. Nih tuh nempel di tangan. Jadinya obatnya biasanya kalau udah gatel gini, ini ditempel di rambut begini. Disapuin di rambut kayak begini, tuh hilang sendiri. Hebat. Oh, sebenarnya biasa. Ya, biasa. Sayuran hutan yang satu ini banyak diburu bukan hanya karena kelezatannya. Aroma dan rasanya memang sangat khas. Gizinya pun sangat baik, menyehatkan, tinggi protein dan asam lemak esensial namun rendah gula. Pakai ini. Pak! Nah tunasnya yang diambilnya masih segede-gede gini karena kalau misalnya sudah tinggi itu udah nggak enak untuk dimasak. Nah yang kalau masih kecil-kecil begini itu enak empuk. Ayo Pak, kita ke kampung Pak. Rebung bisa langsung diolah menjadi santapan nikmat. Masih ada beberapa proses yang harus dilewati untuk menambah cita rasanya. Sebagai tunas, rebung mengandung asam beracun untuk melindungi diri dari hama. Zat asam itulah yang menyebabkan rasa pahit pada dan rasa pahit akan ikut larut. Rebung pun bisa diolah lebih lanjut. Gede banget apinya harus berhasil. Angkat nih. Yeay, rebungnya sudah masak. Saya penasaran rasanya kayak apa sih setelah dikasih air garam sama kelapa. Nggak pahit ya, Nek? Iya nggak? Kasih udang lagi. Enak. Nanti dikasih udang ya. kasih Nah, habis ini kita akan olah ini menjadi masakan khas dari sini, tapi pakai bumbu Aceh. Nah, kayak gimana tuh jadinya? Kasih tomat. Pasti enak banget. Ini ya, Bu. Bukan masakan Sumatera jika tak kaya bumbu dan rasa. Aceh dikenal berani menggunakan ragam bumbu rempah. Nah, ini sekarang Evida lagi mau masak kuah pliu. Nah, ini dulunya masakan para raja. Nah, sekarang kita lagi masak. Bumbunya banyak banget. Nggak cuma satu sayurnya, tapi ada 1, 2, 3, 4. Lebih deh, pokoknya dari 5. Kuah pliu dikenal sebagai makanan mewah di Aceh Barat. Ragam sayuran jadi bahan utama. Biasanya santapan sehat yang satu ini hanya disajikan di acara-acara besar. Nah uniknya, kuah pliu hanya boleh dimasak kaum perempuan. Bila kaum laki-laki turut serta, konon katanya rasa pliu menjadi kurang sedap. Nah, jadi kenapa namanya kuah pliu? Karena memang ada satu bumbu khusus namanya pliu. Nah, ini dia, ini adalah kelapa yang sudah dibusukkan selama seminggu. Minyaknya dibuang, nah, terus diambil nih kelapanya. Jadinya seperti ini udah disangrai. Katanya ini bisa bikin masakan lebih gurih. Saya penasaran rasanya. Asam ya, Bu? Ya. Nah, ini udah jadi, wanginya udah
Menusuk ke hidung, nggak sabar udah mau nyobain. Kayaknya enak ya. Nasi anget pakai isi ikan asin. Makan. Kuah pelik u dan nasi hangat. Sebuah kombinasi sempurna. Kan Bukan ya ini hanya nikmat, kandungan gizi pelik u tergolong lengkap. Kuliner ini Oh, nggak tahu. memang sangat istimewa. Ini liunya enak banget. Ini kayak mirip-mirip sama gulai sih sebenarnya. Cuma di sini sehat karena banyak sayurnya. Nggak cuma satu, tapi ada beberapa sayur kayak tadi kan yang udah dimasak. Ini enak banget, gurih. Ini kurang kerupuk aja ya Pak. Kayak kerupuk udah enak banget. Eksotisme Danau Toba selalu menyimpan daya tarik. Tak hanya lewat pemandangannya yang memanjakan mata, tapi juga tradisi masyarakat pesisirnya. Berat banget. Tradisi perlombaan Solo Bolon dilakukan setiap 1 tahun sekali. Saya beruntung memiliki kesempatan yang unik ini bersama masyarakat. Masalahnya, setiap tidak digunakan tradisi lomba, Solo Bolon disimpan jauh dari pesisir. Karena curah hujan yang tinggi, kalau misalnya digotong sama airnya kan perahunya takutnya patah. Jadi harus dikeluarin dulu setengah baru dikebalikin supaya airnya keluar, baru diangkat deh ke sana. Di masa lalu, Solo Bolon merupakan alat transportasi kebanggaan masyarakat Batak di pesisir Toba. Bahan dasar utama pembuatan Solo Bolon pada masa itu pun terbuat dari jenis kayu yang disebut ungil, yang memiliki kekuatan dan daya tahan terhadap segala macam jenis cuaca. Seiring langkanya pohon ungil, Solo Bolon kini dikreasikan lewat bahan lain, seperti fiber. Oleh karenanya, beban perahu yang kami pikul menjadi sangat berat. Untuk mengangkat satu perahu Solo Bolon, minimal membutuhkan 15 tenaga orang dewasa. Ngeluarin si perahu ke truk ini cukup sulit dan ada teknik-tekniknya. Kalau misalnya nggak kerja sama seperti ini, ya nggak kebayang deh kayak apa. Alhamdulillah satu perahu udah, sekarang kloter kedua. Tuh masih menunggu di sana. Lumayan terkuras tenaga karena ini beratnya nggak main-main, ini cukup berat banget. Dan habis ini kita mau langsung ke pesisir, itu perjalanan sekitar 1 jam. Satu perahu Solo Bolon dapat mencapai berat 1 ton. Karenanya, untuk membawa 2 sampan panjang ini, saya dan masyarakat membutuhkan tenaga truk yang biasa membawa kayu. Tangan Bapak! Jalanan di perbukitan yang turun naik menjadi tantangan menegangkan untuk membawa sampan raksasa ini. Ini perjalanan udah mau sampai sekitar 10 menit lagi di depan sana. Cuma deg-degannya dari awal sampai akhir nggak selesai-selesai. Karena takut, ngeri. Suka ngerem mendadak, kalau kita nggak pegangan bahaya. Jadi harus hati-hati.